Nama saya Yohanes Aditya Aji Nugroho. Saya dari Fakultas Peternakan, nomor induk 18/430-711/PT/07866. Di sini saya akan berdialog dengan rekan saya yang berbeda keyakinan dan agama dari saya mengenai pandangan mereka tentang dialog antar agama serta usaha yang bisa dilakukan untuk membina kerukunan umat beragama menurut pandangan mereka atau teman saya ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adnan Iskandar. Yang seperti yang sudah dijelaskan saudara Adit tadi ya, saya itu temannya Adit. Saya juga kebetulan kuliah di UGM juga, tepatnya di sekolah vokasi. Oke, mungkin langsung saja kita mulai sharing-sharing ringan kita pada malam hari ini di sini. Oke. Adnan, ini saya mau sharing, mau tanya ya. Ini boleh sih. Apa namanya? Kita kan di negara kita Indonesia kan beraneka ragam budaya, ras, suku bangsa serta bermacam-macam agama yang resmi di Indonesia kan 5 atau bahkan lebih sekarang yang berkembang lainnya yang tidak resmi atau keyakinan lain. Menurut Anda, menurut Adnan, kalau menanggapi soal dialog yang dilakukan oleh antar agama atau antar tokoh agama yang dimana di situ membicarakan mengenai tentang toleransi, tentang menghormati, menghargai sesama kita dalam perbedaan agama ini, itu seperti apa gitu loh? Apakah efektif hanya dialog itu saja atau bagaimana? Karena kan kalau sejauh ini ya dialog antar agama itu kayak hanya sebatas orang gitu loh yang mempraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu loh, hanya yang berdialog di situ, sedangkan yang lainnya itu kayak seperti masih apaan sih toleransi, apa sih menghargai, menghormati perbedaan orang lain, kan agamaku, agamamu. Nah, seperti itu kayak gimana itu menurut Adnan gitu? Baik, kalau sebenarnya sih kalau menurutku pribadi ya, ini dialog ini sangat penting banget sih, karena bagaimanapun ya kita kan kebetulan lahir di Indonesia yang legal istilahnya kan ada 5 agama ya, yang 5 agama itu pun yang baru yang terakhir itu baru tahun 2004. Nah, dari sekian banyak agama di negara kita itu dilegalkan 5, padahal kan di Indonesia sendiri pun sebenarnya juga ada keyakinan tentang kepercayaan itu sendiri kan. Nah, masuk ke masalah dialog tadi ya, untuk dialog apa sih hubungannya? Kalau menurut saya pribadi, dialog itu sangat penting sekali sih untuk toleransi, karena mau bagaimanapun ya, walaupun yang seperti yang disebutkan tadi masalah agamamu itu sebenarnya suatu hal yang gimana ya, sangat egois sih. Kalau menurutku sih, kalau walaupun begitu kan, walaupun syariatnya beda kan, tapi kan kita tetap dalam satu wadah kan. Walaupun kebetulan kita satu wadah, satu negara. Kalau menurutku sih, walaupun kita enggak satu negara pun, menurutku
dialog itu pun juga bisa gimana istilahnya mempererat kita, baik kebetulan kan kita satu negara, walaupun kita tidak satu negara kan kita juga bisa mempererat itu beratas nama kemanusiaan kan. Jadi penting banget sih masalah dialog antara agama itu sendiri. Ya sih, kalau menurutku juga penting sih dialog, sharing antar agama gitu, karena kan kita juga harus tahu teman-teman kita yang beda agama itu gimana gitu, sifat-sifatnya, kepribadiannya gitu. Nah, benar. Oh iya, aku mau cerita sedikit boleh kan? Boleh kan? Nah, benernya kebetulan banget untuk masalah ini, bahasanya masalah dialog ya. Benernya aku dulu waktu kecil kan di lingkungan yang menurutku di kampung istilahnya, di kampung di mana satu kampungku itu nggak ada yang nonis. Kebetulan saya kan muslim ya. Nah, jadi dulu waktu kecil itu aku maaf kalau melihat nonis itu agak gimana ya istilahnya, aneh gitu ya. Istilahnya ya maksudnya belum pernah lihat gitu. Nah, selain itu kan juga waktu kecil kan juga sudah di gimana istilahnya, waktu ikut majelis kan juga kayak gitu kan, maksudnya yaitu kita itu Islam gini gitu. Nah, terus lambat laun ketika aku dewasa, ya SMA aku kebetulan agak mending, maksudnya agak di kota kan, jadi ternyata juga beda banget dengan pandanganku dulu waktu kecil itu. Nonis, mikiranku stereotipnya itu udah negatif sendiri gitu loh, orangnya jahat sama maaf ya, maksudnya kayak gitu loh. Dan terus setelah SMA ketemu beberapa orang, oh ternyata sangat beda banget apa yang aku pikir dulu gitu. Terus apalagi waktu kuliah ini kan, apalagi ketemu kamu Dit. Nah, waktu maksudnya nggak cuma kayak gitu sih. Jadi menurutku ya suatu intoleran itu terjadi karena kurangnya dialog. Kalau ini kan masalah agama, walaupun kalau menurutku nggak cuma agama, apapun itu bisa pecah. Ya kita nggak mengerti aja sih, seperti itu. Masih dialog itu penting banget ya buat buat kita ini, apalagi kita di negara yang banyak keragaman gitu loh. Jadi ya suatu dialog itu bisa jadi sarana untuk merekatkan kita itu umat beragama yang beraneka ragam ini bisa saling menguatkan gitu, tidak memecah belah. Apalagi kan bukan cuma agama ya, beda-beda ras, beda-beda suku bangsa, meskipun satu agama itu kadang-kadang juga berbeda kan. Misal agama Islam di Jawa, Islam di Sumatera misalnya, di Kalimantan kan juga beda lagi. Katolik yang Nasrani juga itu juga beda lagi nanti budaya-budayanya. Jadi dialog antar agama itu juga menurutku juga penting sih, tapi di lain sisi juga dialog yang seagama tapi dengan berbeda kebudayaan itu juga ya bisa dipertimbangkan lah buat buat sharing-sharing antar umat beragama dan berbudaya yang lain gitu ya. Benar banget sih. Tapi menurutku ya di zaman sekarang itu agak sedikit gimana ya istilahnya, kalau bahas-bahas masalah agama ini, aku rasa kok sekarang gitu agak kita jadi mereka itu, aku juga nggak tahu sih, kayak kemarin istilahnya ada ulama yang muslim, Gus Miftah kalau masih kerja itu kan ceramah di gereja ya. Kalau menurutku sih nggak apa-apa gitu, kok cuma segitu aja kok banyak banget yang marah-marah kayak gitu ya. Menurutku gimana ya, kan cuma padahal aku dengar cerita
kan kebetulan Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Kalau di luar negeri itu kan kalau Muslim kan jarang ada masjid, yaitu mereka pun sholatnya itu di gereja, di tempat ibadah lain itu menjadi hal yang wajar. Kalau di negara kita kok jadi gimana ya? Jadi sedikit Ya, tabu gitu ya. Iya. Oh ya, ini aku mau tanya nanti. Yang berita ini kamu dengar nggak berita yang di Masjid Istiqlal atau di mana itu yang di Jakarta yang ada kelompok kur itu loh yang nyanyi lagu rohani Islam tapi dibalut dengan cara kur gitu loh. Nah itu kan jadi polemik kan. Kalau apa namanya, kalau kamu tahu beritanya itu, menurutmu gimana itu loh? Tapi dibahas santai wae lah. Kita kan ya juga cuma masih mahasiswa, enggak bukan tokoh agama, dibahas sharing-sharing santai aja lah. Iya. Jadi mohon maaf ya tadi yang aku sampaikan tadi cuma argumen sih. Kalau Mas itu sih, aku menurutku nggak masalah sih. Maksudnya ya kalau di Islam sendiri ya itu kan ada beberapa golongan. Boleh aku ceritain ya? Ya Jadi apa, ada beberapa golongan. Jadi ada beberapa golongan yang mengharamkan musik dan ada beberapa golongan yang musik itu nggak apa-apa gitu kan, karena dulu kan sempat apa ya, kalau di zaman Rasul kalau cerita di agama saya itu katanya dulu itu musik itu identik dengan pesta sama minuman keras kayak gitu kan, padahal kalau menurut saya pribadi nggak seperti itu sih. Kalau saya pribadi pencinta musik gitu, tiap hari kalau nggak denger musik itu nggak ada kayak kan ya. Di masjid ada, kebetulan aku belum tahu beritanya sih. Jadi ya, mungkin nanti kalau habis inilah lihat-lihat nggak apa. nanti aku tak langsung cek ya. Okay. Jadi menurutku ya nggak salah sih. Kalau menurutku pribadi ya hal kayak gitu nggak sih, kalau misalnya mengurangi keimanan atau apa. Ya mungkin Seperti itu sih. Kalau bagi sebagian orang ya agak kurang lazim gitu ya di masjid apa namanya, menyanyikan sebuah lagu rohani dalam bentuk kor atau gimana gitu ya. Tapi bagi sebagian orang juga nggak masalah gitu. Tapi ya kita kan di sini juga cuma sharing-sharing biasa sebagai mahasiswa ya. Khususnya cuma untuk melengkapi tugas ya. Kan dia juga nggak berat-berat banget. Jadi ya Kalian itu kembali ke diri kita sendiri sih. Itu. iya sih, yang paling penting itu. Terakhir sih Nan, ini apa namanya, kalau menurutmu ini usaha konkret yang tepat atau yang efektif untuk apa namanya, menjaga kerukunan dan perbedaan umat beragama itu seperti apa sih kalau menurutmu pribadi gitu? Itu yang jelas saling dialog sih cuy. Jadi kan kayak aku sebutin tadi kan, waktu aku kecil memandang orang nonis itu agak wah beda agama, jadi wah itu orang jahat kayak gitu kan. Namun setelah aku kenal beberapa orang gitu, beberapa keyakinan yang berbeda-beda, mereka itu berbeda banget apa yang saya pandang dulu dengan apa kenyataan. Jadi memang sih lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi usaha yang konkret yang jelas yang pertama itu kan dialog, saling memahami. Kalau menurutku kita itu jangan mudah untuk ngejudge. Jadi apa-apa sedikit-sedikit ini nggak boleh, ini nggak boleh. Seperti itu malah menurutku hal-hal demikian itu malah yang menimbulkan intoleran. Nah, itu sih. Apa namanya? Gimana? Kalau menurutmu gitu ya bagus sih dialog antara umat beragama itu, apalagi yang berbeda-beda agama ya, karena itu bisa buat
apa namanya meningkatkan toleransi gitu loh, dan kita juga saling memahami di umat agama lain itu budaya itu seperti apa. Jadi kita kalau misal melihat orang yang apalagi berbeda agama dengan kita ya, lihat luarnya itu nggak langsung ngejudge gitu loh. Jadi kita tahu backgroundnya tuh kayak gimana, silsilahnya kayak gimana, maksudnya apa namanya, adatnya itu seperti apa gitu. Bukan cuma apa namanya, cuma mikir agama kita sendiri, budaya kita sendiri gitu loh. Ya, Iya sih, aku mau nambahin satu yang jelas keterbukaan sih. Jadi gimana saling sharing sih, mas, kayak apa yang kita lakukan malam hari ini gitu kan, ini salah satu bentuk sharing kan. Jadi kita jangan terpaku dengan lempeng lurus kayak gitu. Jadi istilahnya gimana ya, aku bisa nyebut nih konservatif sih. Jadi kalau menurut sih yang jelas buka dialog, keterbukaan, terus sedikit-sedikit jangan marah. Itu salah nah itu satu benar sih. konsep untuk menjaga persatuan. Ya mungkin itu ya kalau aku ringkes dari apa namanya, sharing kita, dari dialog kita kali ini itu apa namanya, umat berbeda agama itu untuk bisa saling toleran itu salah satunya itu dengan dialog, kemudian juga dengan apa namanya, saling menghargai satu sama lain gitu ya, nggak langsung ngejudge orang itu, nggak langsung apa namanya, berpikir satu arah dari pikiran kita aja gitu loh, karena banyak sudut pandang di kehidupan kita gitu juga, dan itu semua itu menurutku juga dipengaruhi oleh lingkungan juga sih, lingkungan itu seperti apa dan dari diri orang masing-masing gitu. Betul. Ya mungkin kita cukupkan aja ya Nan, sharing kita malam hari ini, mungkin bisa lanjut lain waktu atau lain kesempatan. Ini makasih banget loh Nan udah bantu dan mau sharing-sharing sama aku. Oke, mungkin sekian dulu sharing dari kami, sharing mengenai dialog antar umat berbeda agama. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video dari kami. Sekali lagi ini cuma sharing-sharing santai aja dari kami, tidak terlalu berat gitu. Semoga ya bisa diambil apa yang baik dan yang tidak baik tidak perlu diambil. Seperti itu aja. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan video ini.